Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hasanain, NIM 218108010101 dari kelas C Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penafsiran Al-Quran. Baik, yang dimaksud metodologi penafsiran Al-Quran adalah ilmu yang membahas tentang cara yang teratur dan terpikir baik untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari ayat-ayat Al-Quran sesuai kemampuan manusia. Metode tafsir yang dimaksud di sini adalah suatu perangkat dan tata kerja yang digunakan dalam proses penafsiran Al-Quran. Tafsir Al-Quran adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya, berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan. Berikut adalah macam-macam metodologi dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama adalah metodologi ijmali atau metode global. Metode ijmali adalah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global. Pengertian tersebut menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tetapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Ciri-ciri metode ijmali adalah dalam metode ijmali seorang mufasir langsung menafsirkan Al-Quran dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Kitab-kitab tafsir yang tergolong dalam metode ijmali antara lain kitab tafsir Al-Quran Al-Karim karangan Muhammad Farid Wajdi, Al-Tafsir Al-Wasit terbitan Majma' Al-Buhuj Al-Islamiyati, dan Tafsir Al-Jalalain, serta Taj Al-Tafasir karangan Muhammad Usman Al-Mirghoni. Yang kedua adalah metode tafsir tahili atau analitis. Adalah metode yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Yang menjadi ciri metode tahili adalah pola penafsiran yang diterapkan para penafsir yang menggunakan metode tahili terlihat jelas bahwa mereka berusaha menjelaskan makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran secara komprehensif dan menyeluruh, baik yang berbentuk al-maksur maupun al-ra'i. Metode yang ketiga adalah metode muqarin atau perbandingan. Pengertian dari metode muqarin dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, membandingkan teks atau nas ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. Yang kedua, membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW yang pada lahirnya terlihat bertentangan. Yang ketiga, membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Yang menjadi ciri dalam metode muqarin adalah perbandingan itu sendiri. Di sini letak salah satu perbedaan yang prinsipil antara metode ini dengan metode yang lain. Hal ini disebabkan karena yang dijadikan bahan dalam memperbandingkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis adalah pendapat para ulama tersebut, dan bahkan dalam aspek yang ketiga. Oleh sebab itu, jika suatu penafsiran dilakukan tanpa membandingkan berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tafsir, maka pola semacam itu tidak dapat disebut dalam metode muqarin. Metode yang terakhir adalah metode maudhu'i atau metode tematik. Yang dimaksud dengan metode maudhu'i ialah membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab nuzul, kosakata, dan sebagainya. Yang menjadi ciri utama metode ini adalah menonjolkan tema, judul, atau topik pembahasan, sehingga tidak salah bila dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode topikal.
Jadi mufasir mencari tema-tema atau topik-topik yang ada di tengah masyarakat atau berasal dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian tema-tema yang sudah dipilih itu dikaji secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspek sesuai dengan kapasitas atau petunjuk yang termuat di dalam ayat Al-Quran yang ditafsirkan tersebut. Artinya penafsiran yang diberikan tak boleh jauh dari pemahaman ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, agar tidak terkesan penafsiran tersebut berangkat dari pemikiran atau terkaan belaka. Selanjutnya kita akan membahas penafsiran Al-Quran di Indonesia. Penafsiran Al-Quran di Indonesia sedikit berbeda dengan penafsiran di negara Arab. Hal ini disebabkan karena di dunia Arab merupakan tempat turunnya Al-Quran, sekaligus tempat dipahami dan diamalkannya Al-Quran awal mulanya. Perbedaan itu lebih disebabkan karena perbedaan latar belakang budaya dan bahasa. Dalam lintas sejarah Nusantara, Al-Quran diajarkan dan dipelajari seiring dengan masuknya Islam di Nusantara. Bermula dari era terjemahan Al-Quran yang dikarang oleh Abdul Rauf Al-Singgili hingga era tafsir Al-Misbah, tafsir di Indonesia telah melewati generasi satu ke generasi yang lain. Kajian Al-Quran dan penafsirannya di Indonesia dirintis oleh Abdul Rauf Singkel yang menerjemahkan Al-Quran, terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu pada pertengahan abad 17. Apa yang sudah dikaryakan oleh Singkel ini kemudian dilanjutkan oleh Munawar Khalil, tafsir Al-Quran Hidayah Al-Rahman, Hasan Bandung, Al-Furqan pada tahun 1928, Muhammad Yunus, tafsir Al-Quran Indonesia pada tahun 1935, Hamka, tafsir Al-Azhar pada tahun 1973, Bisyari Mustafa, Rembang, Al-Ibris pada tahun 1960. Tafsir Al-Quran yang terakhir adalah karya Quraish Shihab. Kesimpulan dari video ini adalah metodologi tafsir Al-Quran adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya, berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan, menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dengan sama artinya. Ada 4 metode dalam penafsiran Al-Quran menurut pandangan Al-Farmawi, yaitu ijmali atau global, tahlili atau analitis, muqaron atau perbandingan, dan yang terakhir muwadai atau tematik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.